ada di tempat ini bukan kebetulan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan sudah dicurahkan bagi kita semua. Berkat Tuhan ada bersama hidup kita. Amin. Haleluya. Segala pengagungan kami bagimu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Hanya Yesus saja ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Yes. Haleluya. Hari umat Tuhan, tepuk tangan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.
sepanjang umur kita. Karena kita tahu kita hidup karena firman Tuhan yang sangat berkuasa dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman itu, supaya firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama pujikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Terima kasih Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena Engkau menopang kami Tuhan. Karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pujikan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai doa kita ke Tuhan. Saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu, amin.
Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sama-sama serukan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkan. Sama-sama katakan, Kau dahsyat, Kau berkuasa Tuhan. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Dia turun tangan memulihkan dan memberkati kita. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami percaya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kau mau turun tangan memberkati kami. Amin. Menuntun kami, mengangkat kami. Amin. Mujizat itu ada Tuhan. Amin. Mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Yes. Kami amini, kami yakini, dan kami percaya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh melangkah, berjalan bersama Tuhan. Kami boleh melangkah dalam tuntunan Tuhan. Kami boleh melangkah Tuhan dalam menuju kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Saat ini Engkau mau bertindak. Saat ini Engkau mau mengangkat kami, memegang kami, memeluk kami. Tuhan, Engkau lah kota benteng kami. Karena itu Tuhan, kami berserah Tuhan. Segenap pengharapan kami, segenap mata kami, usaha kami fokus kepadamu Tuhan. Engkau yang akan berbuat, Engkau yang akan bertindak, Engkau akan yang memakai kami untuk kebesaran nama Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berserah dan bersandar di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu boleh turun Tuhan di atas kami. Menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Boleh menjadi Tuhan pengharapan kami. Boleh menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan.
mengucap syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin, haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan ya. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk ibadah kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau ingatkan saudara, bukan ingatkan ya. Ya, sedikit memberitahu saudara ya. Pembangunan kita sudah mulai, saudara. Kita lihat nanti kalau saudara keluar ke sebelah kiri, nengok sana, itu ada lubang-lubang kecil yang ada besi-besinya. Itu dalam sekali, saudara ya. Itu 3 orang susun masuk itu. Ya, jadi kalau lihat besinya sebelah kanan yang sudah dirakit itu ya, itu dimasukkan ke lubang-lubang itu. Saudara, dalam 10 hari ini baru dapat 5 lubang ya dalam 10 hari ini, dan mungkin agak kotor-kotor sedikit, tapi inilah ya awal dari pembangunan kita. Kita berharap nanti 3 bulan ke depan, setelah 3 bulan ini nanti mungkin lebih rapi ya, kalau sudah ada berdiri besi-besi penyangga dan juga ada bondex, mungkin itu sudah lebih bersih begitu ya, sehingga kita bisa lebih baik lagi juga dalam berparkir. Sekarang parkirnya agak semrawut, mohon dimaklumi ya. Jadi kita doakan terus untuk pembangunan kita ini. Memang tahap awal-awal ini sungguh berat ya. Saya yang lihatnya aja juga ikut berat, saudara. Tukang-tukang yang bekerja di tengah terik panas gitu luar biasa ya. Nah, saudara, terus dukung dalam doa dan juga keperluan dana yang cukup lumayan besar. Kita dukung juga dalam dana ya. Saya percaya kita yang mengasihi Tuhan tidak mengeluh untuk kita keluarkan uang kita untuk pembangunan di tempat ini. Amin ya. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan nyatakan kesiapan kita pagi hari ini. Kita mengangkat Alkitab kita, nyatakan bersama 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap, dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk kembali, puji Tuhan. Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu mengenai mengikut Yesus. Ya, tema hari ini adalah bahwa kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus, maka mengikut Yesus itu ya adalah kita hidup bagi Kristus. Ya, ini kok langsung tujuan ini kemana ini? Temanya hilang. Ya, saudara, kalau kita mengikut Yesus, kita harus hidup bagi Yesus, ya. Ini bukan punya saya ini. Tolong, ini punyanya Joy ini. Memang hari ini harusnya Joy yang khotbah, saudara ya, tapi dia agak sedikit terganggu kesehatannya, jadi saya yang gantiin hari ini. Coba tolong, saya enggak bisa khotbah punya dia, biarpun saya lebih senior.
Ya, oke. Tapi nggak apa ya, kita hari ini adalah melanjutkan dari apa yang saya bicarakan minggu lalu dalam Matius pasal yang ke-16. Saya buka Alkitab kita Matius pasal yang ke-16. Ya. Minggu lalu saya membahas di dalam ayat yang ke-24, hari ini kita membahas ayat 25 dan 26. Karena itu kita membuka Alkitab kita, saudara, dari Matius pasal yang ke-16. Nah, untuk jelasnya, jadi kita yang saya bahas adalah ayat 25-26, tapi untuk jelasnya kita membaca dari 24 ya, yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi kita baca bersama-sama dari Matius pasal 16 ayat 24 sampai yang ke-26. Sudah dapat? Mari bersama-sama dengan Pak Filipus juga. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oke. Nah, saudara, ayat ini kelanjutannya dikatakan kalau kita mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, dia akan memperolehnya. Terus kalimat berikutnya dalam ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Oke, tujuan pembahasan hari ini adalah agar setiap kita mengerti harga sebuah keselamatan. Ya, saudara, kalau kita tahu bahwa harga sebuah keselamatan itu begitu besar, ya, maka kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya tahu berapa harga keselamatan saudara? Oke. Nah, saudara, dari ayat tadi kita tahu bahwa keselamatan itu begitu mahal. Ya, karena itu tidak boleh main-main dengan keselamatan kita, saudara. Ya, kadang-kadang saya heran dengan orang-orang yang tidak bisa setia kepada Tuhan, kepada orang-orang yang bermain-main dengan keselamatannya. Ya, baru punya warung pisang goreng aja sudah sombong. Loh kok bisa Pak? Baru punya warung pisang goreng sudah sombong. Ya, baru buka warung pisang goreng, terus laris, saudaraku. Terus enggak ke gereja. Ya, kalau ditanya, kenapa enggak ke gereja? Aduh, banyak pesanan. Pisang goreng, belum punya pabrik pisang ya, sudah sombong. Apalagi kalau punya pabrik pisang, saudara. Pisang ada pabriknya ya, saudara. Baru punya warungan kecil, gedang goreng sudah sombong. Dia melalaikan ibadah. Itu sebuah kesombongan loh, saudara. Kadang-kadang kalau kita melalaikan ibadah, ya, dengan alasan-alasan tertentu, saudara, kita sebetulnya sudah tidak menghargai harga keselamatan yang begitu besar. Ya, saudara, kadang-kadang kita hanya dengan hal-hal sepele, kita meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Karena itulah, saudara-saudaraku, di dalam prinsip gereja kita, prinsip nomor 1 adalah apa, saudara? Menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Saya tidak berkata bahwa kita bisa membayar keselamatan itu dengan ibadah kita, tidak ya. Jangan gantikan itu. Ya, tapi saya mau katakan begini, saudaraku, kalau saudara saya dengan ibadah aja nggak setia, ya, bagaimana mungkin kita mengerti
harga keselamatan itu. Ya, saudara sudah dikasih Tuhan, ya sekarang mungkin ada ibadah online ya, kita bisa ibadah online yang di rumah karena sesuatu hal kita bisa ibadah online. Tapi kalau saudara bisa melangkahkan kaki saudara ke gereja, alangkah lebih baiknya saudara bersekutu bersama-sama dengan kita di sini. Masa pandemi ini, ya meskipun masih ada, tapi sudah lebih longgar bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya undang, come on ibadah yang di rumah, masih di rumah, come on ibadah di gereja. Bilang, ayo gitu. Yang keras, ayo. Ya saudara, bandingannya apa? Saudara tahu enggak, harga keselamatan saudara itu bandingannya apa? Bandingannya adalah dikatakan dalam ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Jadi kalau saudara memiliki seisi dunia sekalipun, ya, dengan kekayaan kita, dengan harta kita, dengan kepemilikan kita, kita tidak bisa membayar keselamatan kita. Apalagi cuma punya warung gedang goreng. Ya, baru punya warung pisang goreng. Enggak bisa saudara membayar keselamatan kita. Bahkan punya pabrik penggorengan pisang goreng. Saudara enggak bisa membayar keselamatan. Seluruh dunia saudara miliki, tapi tidak bisa membayar, satu jiwa saja tidak bisa. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus di dalam firman-Nya. Ya, saudaraku, bahwa keselamatan itu tidak bisa saudara bayar. Bahkan dengan amal ibadah kita, kita tidak bisa membayarnya. Ya, jadi kalau saya anjurkan untuk kita beribadah kepada Tuhan itu adalah sebagai satu tanda bahwa kita memang sudah diselamatkan dan kita menghargai keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, bisa mengerti saudara, berapa harga keselamatan kita? Tidak terbayarkan. Bilang sama sebelahnya, tidak terbayarkan. Kamu punya deposito berapa M sih? Gak bisa saudara. Aku punya mobil Innova 5. Nanti buat nyogok Tuhan biar masuk surga. Gak raiso saudara. Gak laku. Duit kita sampai sana gak laku. Apalagi cuma duit-duitan yang dibakar. Duit asli pun gak laku. Nah karena itu saudaraku kita perlu memperhatikan ya, apa yang Yesus katakan, mengikut Yesus itu berarti kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Yesus. Nah, menyerahkan hidup kita kepada Yesus itu bagaimana caranya? Kadang orang nggak ngerti ya, gimana sih menyerahkan hidup saya kepada Yesus? Apa tiap pagi ini, nyoh Tuhan hidupku, nyoh Tuhan, nyoh, ini Tuhan hidupku. Seperti itu saudara. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai 62. Kita membaca ayat ini. Dari Lukas pasal yang ke-9. Ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Silakan. Lukas 9 ayat 57 sampai 62, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai ilang dan burung liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau
Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang yang lain berkata, Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, saudara, ada 3 orang yang mau mengikut Yesus. Ini menggambarkan 3 alasan-alasan yang seringkali dicari-cari oleh orang. Ya, saudara, yang pertama dikatakan ada seorang yang ketika Yesus sedang berjalan itu bersama dengan murid-muridnya, dia berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau. Ya. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, orang itu disebut sebagai ahli Taurat. Jadi orang yang punya pendidikan ya, seorang yang ahli Taurat. Pada zaman dulu kita tahu ahli Taurat itu adalah orang-orang yang beragama, orang yang religius, orang yang pandai ya di dalam bidang agama. Dan ketika dia melihat bahwa mujizat-mujizat terjadi oleh Yesus dan banyak hal yang luar biasa terjadi, dilakukan oleh Yesus. Lalu orang ini berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau. Tapi jawaban Tuhan itu gini, Yesus berkata kepadanya, kepada orang ahli Taurat ini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, saudaraku, ayat ini mempunyai satu pengertian yang sederhana sebetulnya, tapi ingin menyatakan kepada si ahli Taurat ini, bahwa kalau aku mengikut, kalau kamu mengikut aku, ya, aku tuh enggak punya apa-apa. Bahkan bantal untuk meletakkan kepalaku aku tidak punya. Apa yang kamu harapkan dari aku kalau kamu mengikut aku? Saya tahu bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia Allah yang menjadi manusia, dia lahir di kandang, saudara, dia lahir dalam kemiskinan. Ya, itulah yang disebutkan di dalam surat Efesus, ya, surat Filipi, bahwa dia itu merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan kita, serupa dengan manusia di dalam kemiskinannya. Bahkan Rasul Paulus berkata, dia kaya telah rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi, amin. Oh, kok enak men ya, saudara. Ya, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia hidup dalam kemiskinan. Rasanya ya dengan saya hari ini, itu saya lebih kaya dibandingkan Yesus pada waktu itu loh. Loh, betul saudara. Yesus tuh meletakkan kepalanya aja, nggak punya, bantal aja nggak punya. Loh, saya pakai bantal aja 2, guling 2 ya, saudara. Saudara punya bantal di rumah berapa? Jadi artinya begini, kalau kamu ikut aku, kamu jangan berharap banyak hal-hal duniawi. Ya, saudara, kalau kita ikut Yesus dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, jangan berharap banyak hal-hal duniawi. Menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi pandai, menjadi memiliki segala-galanya, tinggalkan niat itu. Terus apakah saya harus hidup miskin? Enggak juga. Jadi di dalam pikiran kita itu, di dalam otak kita itu, kalau kita ikut Tuhan, tujuanmu itu apa? Tujuannya bukan kekayaan. Saya percaya bahwa ketika ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan berkata, aku mau ikut engkau guru. Yesus tahu isi hatinya. Dia mau ikut aku itu, aku tahu. Ya, seperti kebanyakan di dalam Alkitab, kata-kata Yesus berkata, Yesus tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Maka Yesus menjawab to the point. Aku nggak punya bantal untuk meletakkan kepalaku. Ya, jadi kalau kamu ikut aku jangan berharap hal-hal duniawi. Mungkin hari ini mengejutkan saudara kalau saya berkata begini. Lah terus apa yang saya harapkan kalau saya mengikut Yesus?
Apakah saya yang miskin tetap miskin? Apakah saya yang sakit tetap sakit? Apakah saya yang susah tetap susah? Kalau memang itu diizinkan Tuhan terjadi, ya terjadilah. Tapi yang saya maksud adalah di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, harus bahwa kita mengikut Yesus harus ada. Yang utama adalah keselamatan yang tidak bisa saya bayar. Itu yang utama. Masalah nanti sakit saya disembuhkan, masalah nanti kemiskinan saya diganti dengan kekayaan, masalah saya sekarang nggak sukses dijadikan sukses, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Amin. Nah, nggak berani toh bilang. Karena saudara akan nuntut Tuhan, Tuhan mana Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, apa upahku Tuhan, ya toh? Saudara, banyak orang-orang yang melayani Tuhan, ketika dia mendapat masalah, dia komplain sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan aku sudah melayani engkau, mana upahku Tuhan? Ya, banyak anak-anak muda mungkin yang sudah melayani Tuhan, meluangkan waktunya untuk Tuhan dan engkau melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi nilaimu jeblok. Dan engkau berkata, Tuhan katanya engkau beri aku hikmat, mana Tuhan, mana Tuhan, engkau menuntut Tuhan. Dan saudara tidak ngerti, ketika kita menuntut kepada Tuhan, kita tidak mengerti kenapa kita mengikut Tuhan. Mungkin saja kita punya pikiran seperti ahli Taurat ini. Kalau kita mengikut Tuhan itu supaya saya dibikin pandai, supaya saya dibikin mujur, supaya saya dibikin kaya, supaya saya dibikin sukses dalam segala hal. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya mengerti ini karena saya tahu yang penting adalah bahwa keselamatan itu paling utama karena itu yang tidak saya bisa bayar. Saudara tahu ketika saya masa remaja orang tua saya habis-habisan. Seperti saya sudah sering kali katakan, mereka sekarang sampai hari ini jadi kontraktor. Ya, saudara-saudara, dan saya sempat berdoa pada waktu itu, Tuhan tolong Tuhan saya, Tuhan tolong, tapi Tuhan tidak tolong saya waktu itu. Apakah saya kecewa, kemudian saya meninggalkan Tuhan dan berkata, Bapak Tuhan, karena Engkau tidak mendengar doa saya. Tidak, saudara. Saya tetap melayani Tuhan, saya tetap setia sama Tuhan, dan saya tahu bukan karena kekuatan saya, karena Roh Kudus yang memberitahu kepada saya bahwa materi itu adalah urusannya Tuhan. Ya, carilah kerajaan Allah, itu tugas kita. Sekaliannya ditambahkan kepadamu, itu bagiannya Tuhan. Ya, banyak orang yang cuma nagih, mana Tuhan tambahannya, mana Tuhan tambahannya, mana. Nah, saudara, jadi kita melihat mengikut Yesus itu harus menjadikan Yesus itu sebagai kepala. Ya. Menjadikan Yesus sebagai kepala. Dalam Efesus pasal yang keempat, 15-16, silakan dibacakan. Dan 16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-15, kalimat terakhir dikatakan dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus sebagai kepala. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu berarti menjadikan Yesus sebagai kepala. Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berbicara tentang keinginan Yesus diberi tempat di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Saudara, dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan bahwa gereja atau kita, ya, saya dan saudara, gereja secara umum maupun secara pribadi adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus.
dan kita bertumbuh ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Saudara bisa bayangkan seandainya saya punya tubuh, tidak punya kepala, tubuh doang. Nggak ada kepalanya. Kayak apa saudara? Saya tidak punya arah. Kemana saya tidak tahu. Mungkin saya punya rencana, saya kalau sudah besar nanti saya mau bikin ini, bikin itu, saya mau kerja ini, kerja itu, saya mau punya program ini dan itu. Tapi kalau tidak punya kepala, saudara, kita tidak punya arah kemana hidup kita sesungguhnya, kemana hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita bertumbuh ke arah Dia. Itu artinya kita memberikan tempat kepada Kristus sebagai kepala di dalam hidup kita. Inilah merupakan seruan daripada Yesus ketika Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak orang-orang mengaku Kristen hari ini, tapi dia berjalan tanpa kepala. Apa namanya? Zombie masih punya kepala. Zombie yang sudah tidak punya kepala. Saudara, dia menentukan arahnya sendiri menurut pikiran pendapatnya sendiri. Dia menentukan kemana dia pergi, kemana dia mau menurut kemauannya sendiri. Dan dia melupakan melupakan Yesus sama sekali. Dia tidak mengizinkan Yesus berada pada tempatnya sebagai kepala. Itulah yang menjadi keluhan Yesus. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bisakah roh saudara mendengar hari ini bahwa Yesus ingin menjadi kepala di dalam setiap hidup saudara? Halo? Ya, kalau minggu lalu ya, Yesus berkata, kamu harus menyangkal diri. Ya. Dikatakan you are not in the driver's seat, but I am. Kamu tidak lagi berada pada posisi di kursi pengemudi, tetapi akulah yang menjadi pengemudimu. Saudara-saudara, kita jadikan Yesus sebagai kepala. Itulah makna kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, mengikut Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu berarti kita harus rela menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Kita harus menempatkan yang terpenting menjadi yang terpenting di dalam hidup kita. Jangan yang tidak penting. Ya. Di dalam ayat yang ke 57-58 dari Lukas pasal 9 tadi dikatakan, dan kepada yang seorang Yesus berkata, ikutlah aku. Lalu dia beralasan apa? Dia berkata begini, izinkan aku menguburkan ayahku lebih dulu. Ya, saudara, dia berkata, izinkan aku menguburkan ayahku lebih dulu. Saudara tahu bahwa untuk mendapatkan kita, untuk menyelamatkan kita, Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Maka kita juga harus berani menyerahkan nyawa kita bagi Yesus. Hidup bagi Yesus. Ya. Hidup bagi Yesus berarti kita harus rela menyingkirkan yang tidak penting di dalam hidup kita. Dan kita mengikut kepada Yesus. Menguburkan orang tua penting enggak sih? Kalau orang tua kita meninggal, kita kuburkan penting apa tidak sih? Ya penting lah ya. Kalau memang orang tua kita meninggal ya dikuburkanlah. Seperti hari Kamis kemarin, Ibu Kartini, ibunya saudari Esther meninggal dunia, ya kita kuburkan.
Ya penting, masa nggak dikubur, saudara. Tapi yang dimaksud di dalam kalimat ini, dalam pernyataan ini dikatakan, izinkan aku menguburkan orang tuaku. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang tuanya sudah meninggal apa belum hari itu? Hari itu ketika dia berkata, izinkan aku menguburkan orang tuaku. Udah meninggal belum? Belum, saudara. Lalu meninggalnya kapan? Ya nggak tahu, umur manusia tuh siapa yang tahu? Ya dong? Nggak tahu. Jadi ini adalah merupakan alasan untuk menunda panggilan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang yang mati. Di mana orang mati ngusung orang mati? Ya cari sendiri artinya. Artinya orang yang mati rohani biar menguburkan. Saudara, karena di dalam tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu, mungkin juga sekarang saya tidak tahu, waktu itu mempunyai tradisi. Jadi kalau misalnya ya, ada orang tua mati nih, orang tua mati, itu mereka menguburkan, dan untuk berduka cita itu mereka harus berlama-lama. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, saudara. Kita membaca di dalam Alkitab, kalau orang itu adalah orang yang terkenal, bisa berbulan-bulan berduka cita. Ya, berbulan-bulan berduka cita. Dan itu artinya menunda. Lah sekarang orang tuanya belum mati. Matinya kapan? Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, atau bisa 10 tahun lagi. Berarti dia menunda 10 tahun untuk mengikut Yesus. Saudaraku, maka acara duka citanya itu yang enggak penting, saudara. Tradisi itulah yang enggak penting. Saya bersyukur loh, saudaraku, ada jemaat-jemaat kita yang luar biasa di tempat ini. Hari Sabtu menikah, minggunya tetap ke gereja. Loh, siapa itu? Hari Sabtu loh, pestaan menikah. Minggunya honeymoon di gereja. Ya, bersyukur. Ada orang yang juga begitu. Kemarin mungkin ibunya meninggal atau bapaknya meninggal, minggunya tetap ke gereja. Dia tidak tinggal di rumah berduka cita. Kenapa bapakku mati? Berlama-lama, berbulan-bulan terus enggak ke gereja. Kadang ada orang yang punya anak bayi. Ya, saudara, saya bersyukur sama Tuhan. Ada juga ibu-ibu di sini. Baru berapa hari melahirkan, begitu sehat langsung ke gereja. Enggak nunggu 40 hari, bayinya nunggu sampai bayinya bisa merangkak gitu. Enggak, saudara. Merangkak itu berapa bulan, saudara? Tidak. Dia tahu yang paling berharga itu apa. Ya, karena itu saudaraku, kita harus berani menyingkirkan apa yang tidak penting di dalam hidup kita. Ya, Yesus berkata, biarkan orang mati menguburkan orangnya yang mati, tetapi kamu siapkan dirimu memberitakan kabar baik, kabar Injil. Ya, saudara, itu artinya kita mempunyai di dalam hati kita mempunyai satu pikiran bahwa ini enggak penting. Kita bisa membedakan mana yang penting, mana yang enggak penting. Ini enggak penting, ini enggak penting. Saya harus pentingkan yang terutama. Beribadah kepada Tuhan, menomor satukan Tuhan di dalam hidup saya. Ya, saudara-saudara, itu yang harus ada di dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena harga keselamatan itu begitu mahal. Ya, puji nama Tuhan. Bukan harga kuburan yang mahal, saudara. Sekarang memang untuk memakamkan itu ya cukup lumayan lah. Kalau dulu ya berapa begitu, sekarang sudah naik, saudara ya. Mungkin karena BBM naik, ikut naik juga. Ya bersyukurlah saudara-saudara yang mempunyai tempat pemakaman. Kemarin sempat omong-omong sama Pak Giono ya di pemakaman.
Oh dia ternyata pengurus, juga termasuk pengurus pemakaman di Kramas katanya. Nah, istri saya sempat bilang, loh Pak Giono kan pendatang ya, apakah dapat bagian? Pak Giono dengan mantapnya dia bilang, oh ya karena kami ini sudah pindah di sini meskipun pendatang kami dapat bagian. Ya. Terus saya bilang sama Pak Giono, jangan diambil Pak bagiannya, jangan diambil Pak, biar buat orang lain aja Pak, jangan diambil bagiannya Pak Giono. Dapat kuburan saudara. Jangan diambil bagiannya. Pak jangan diambil. Ya, saya mau bisikan sama Bu Giono juga, Bu jangan diambil Bu bagiannya. Sama anak-anaknya juga jangan diambil bagiannya. Biar buat orang lain aja. Biarpun dapat bagian. Ya, saudara, hidup kita dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, coba dibacakan ayat ini. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, saudara-saudara dikatakan hidupku yang kujalani sekarang bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Artinya Kristus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Ya, hidup kita, tubuh kita, hidup kita menjadi rumah Tuhan. Amin. Ya. Hidup kita bukan menjadi rumah hantu, tapi rumah Tuhan. Yesus ada di dalam hidup kita, kata Paulus. Dia hidup di dalam hidup kita. Dia bermalam di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia ada di dalam hidup kita. Hidup kita, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Hidup kita menjadi rumah Tuhan, bukan rumah hantu. Bisa membedakan enggak? Bisa tahu enggak? Saudara rumah Tuhan atau rumah hantu? Gampang, bangun tidur. Bersyukur apa mengeluh? Mbak Nek, bangun tidur aja sudah mengeluh. Aduh ya. Itu jangan-jangan rumah hantu itu. Kalau rumah Tuhan, bangun tidur senyum. Berterima kasih sama Tuhan. Halo. Meskipun kalau kita yang sudah sepuh-sepuh itu, meskipun begitu bangun, tangannya, siapa sing muni kaku kabeh? Sing enom loh, itu enom masih enom kok bilang kaku kabeh. Ya, saudara, meskipun seperti itu, tapi saudara bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan aku masih diberi hidup. Ya, saya paling senang kalau begitu saya melek mata, istri saya sudah bangun lebih dulu, dia kasih senyum sama saya. Ya. Saya tidak dapat bayangkan begitu misalnya loh ya ada orang suaminya baru melek mata sudah diseneni sama bojone. Turun terus kayak gitu. Rumah hantu itu. Rumah Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Kenapa saudara? Karena kita menjadikan Kristus sebagai kepala dan kita mulai singkirkan hal-hal yang tidak penting di dalam hidup kita. Nah, saudara, kita akan lihat bagian yang ketiga. Mengikut Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu sekarang berarti hidup kita itu fokusnya kepada panggilan Tuhan. Berfokus kepada panggilan Tuhan. Temukan panggilan Tuhan di dalam diri saudara. Jangan ada yang berkata gini, aku enggak tahu, aku jadi Kristen mau jadi apa, aku enggak tahu.
Banyak orang Kristen yang nggak tahu, saudara jadi Kristen itu panggilan Tuhan untuk saudara itu apa. Ya aku taunya panggilan Tuhan tuh nanti kalau Tuhan panggil, anakku pulanglah, tempatmu sudah jadi. Nah itu aku tahu panggilan Tuhan. Itu panggilan apa saudara? Hah? Panggilan kematian katanya. Di bumi ini loh, waktu kita masih hidup, saya percaya setiap kita itu punya talenta. Ya, Tuhan beri minimal 1 talenta. Dan ada orang yang lebih dari 1 talenta, ada orang yang lebih dari 2 talenta. Ada orang yang begitu banyak punya talenta, tapi tidak tahu panggilan Tuhan itu apa. Nah, saudara, di dalam ayat yang bagian yang ketiga, dari Lukas pasal 9, ayat 61 ya, di situ tertulis kok masih ayat 57 sampai 58. Ayat 61 sampai 62. Saya bacakan lagi ya. Dari Lukas 9, 61 sampai 62. Tolong diganti itu ya. Diganti kalau catatannya itu bukan, saya mungkin salah nulis. Bukan 57, 58. Tapi 61, 62 ya. Bagian 3 itu 61, 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Terus jawab Yesus apa? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Yang ketiga, orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk ikut Tuhan, tapi dia berkata, izinkanlah aku pamitan dulu sama orang tuaku. Saya mau katakan begini, saudara, untuk mengikut Tuhan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak semua kita rundingkan dengan orang tua kita atau dengan siapapun. Ada keputusan-keputusan yang harus diambil secara pribadi tanpa pertimbangan siapapun. Ini adalah merupakan pengajaran Yesus yang radikal, saya mau katakan. Ya, kenapa saudara? Karena seringkali pertimbangan-pertimbangan, apalagi orang tua kita yang di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan memberikan solusi-solusi yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, setiap keputusan kita secara pribadi yang menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak perlu, saudaraku, mempertimbangkan dengan orang-orang yang enggak berguna. Ya, saya ke gereja tahun 70, saudara. Masa remaja saya tahun 70. Ya, saya waktu bayi sudah dipercik, dibaptis percik. Itu katanya orang tua saya tidak tahu, suratnya aja nggak ada, nggak tahu. Ya, apakah sudah atau belum saya tidak terasa, tidak merasa gitu loh. Tapi menurut orang tua saya sudah dibawa ke gereja, sudah dipercik, dibaptis percik. Satu saat saya masuk ke gereja Bethel Tabernakel. Saya masih setia dengan gereja Bethel Tabernakel. Dengan pendeta Timotius Anggawiana. Ya, saudara, waktu itu pendeta Timotius akan bertugas ke Ambon untuk sekitar 6 bulan begitu ya. Dan hari itu saya belum lama bergereja, siapa yang mau dibaptis? Sebelum saya pergi untuk 6 bulan ke depan ini, ya 6 bulan itu enggak balik-balik saudara. Kalau Pak Mandala itu sebulan bisa 2 kali ya dia tugas di Ambon. Zaman dulu susah saudara, perginya itu pakai laut ya, bukan pesawat begitu. Jadi 6 bulan dia akan bertugas di Ambon. Siapa yang mau dibaptis hari ini? Saya tidak bilang sama orang tua saya tidak, bukan hari ini ya, minggu depan maksudnya. Saya tidak bikin pertimbangan dengan siapapun, saya berkata, saya mau dibaptis. Ya,
Saya tidak tanya sama orang tua, saya tidak runding sama kakek nenek saya dekat dengan kakek nenek saya. Ya, saya tidak ngomong, "Mak, engkong saya mau dibaptis," enggak. Minggunya berikutnya saya dibaptis. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, saya ambil keputusan tanpa pertimbangan siapapun juga. Dengan kerelaan hati saya, kemantapan saya dibaptis. 31 Maret tahun 71. Ya, saudara, jadi sekitar berapa bulan setelah ibadah itu saya dibaptis. Nah, saudara, lalu belakangan hari setelah beberapa waktu, nenek saya tanya, engkong saya tanya. Waktu itu mereka belum ke gereja, saudara. Dia panggil nama saya, nama Chinese-nya. Kasih tahu nggak ya? Suryana, bukan Suryana. Ya, saudara, dia bilang, Kim Siang, katanya kamu nih sudah dibaptis ya? Saya kaget, saudara, bisa tahu. Ya, dari mulut ke mulut. Itu setelah lama. Zaman dulu tidak ada WA, kalau mungkin ada WA, ada status itu langsung hari itu juga dalam waktu 5 menit mungkin tahu ya. Zaman dulu nggak ada WA gitu, saudara. Jadi setelah berapa hari itu ya, berapa minggu lah, ditanya begitu saya takut juga, saudara. Saya bilang gini, "Mak, sudah dibaptis, Mak." Agak takut-takut gitu ya. Terus jawabannya begini, "Oh, udah dibaptis." Ya syukurlah. Loh, malah bilang syukurlah. Tak kira mau dimarahin ya, malah dia bilang syukurlah katanya. Oh, syukurlah. Ya kalau begitu emak engkong juga harus ke gereja. Ya udah, minggu depan emak engkong ke gereja. Nah, saudara, emak engkong saya bawa ke gereja. Sudah sekian lama tidak bergereja, Kristen mati, ya. Dan minggu berikutnya saya bawa kakek nenek saya untuk pergi ke gereja. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak kita seringkali mendapat pertimbangan-pertimbangan yang merugikan kerohanian kita. Hidup kita ini harus fokus kepada Tuhan. Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, bayangkan orang membajak, noleh terus dia. Yesus berkata enggak layak. Dia fokus ke depan. Ya. Dan Tuhan berkata, hari ini tugasmu adalah beritakan kabar baik. Kita harus fokus ke depan. Kita harus fokus kepada panggilan surgawi. Ya. Saudara, jadi ayat ini menegaskan kepada kita orang Kristen yang tidak fokus kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia masih menoleh kepada yang lain, menoleh kepada yang lain. Ya, barangkali ada keselamatan di tempat lain, barangkali ada berkat di tempat lain. Dia menoleh atau dia mungkin percaya kepada yang bukan Yesus Kristus. Dia percaya kepada hal-hal yang lain. Dia tidak fokus kepada Yesus. Maka Yesus berkata, tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang main-main dengan keselamatannya tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, beberapa waktu yang lalu, sekarang kan ATM itu ada tarik, ada store, betul enggak? Ya. Tahu enggak? Suka store lewat ATM enggak? Kalau belum tak ajari. Saudara, saya kaget setelah saya taruh uang, silakan ambil uang Anda. Terbuka, dari sekian yang dimasukkan ada beberapa lembar yang tidak bisa masuk, yang tidak diterima oleh ATM. Mbak Aryani kenapa ya? Alasannya kenapa itu ada uang nggak diterima, nggak bisa masuk ATM. Uangnya kusut, kotor, ada straplessnya, ada isolasinya, diore-ore.
Sobek. Kita lihat kenapa? Gak bisa masuk ATM. Oh, ada ditulisi orang lu kadang ada digambari apa gitu ya saudara. Kotor. Saudara tahu untuk masuk ATM aja gak bisa loh saudara. Lah kamu kok mau masuk surga dengan keadaanmu ini orang iso saudara. Gak bisa. Kalau Yesus tidak sucikan saudara, untuk masuk surga yang kudus gak bisa saudara. Wong duit masuk ATM lu payu ndak laku loh saudara. Tak beli kayak bensin ya laku kok. Tapi kok ndak bisa masuk ATM ya? Ya, saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, coba baca Ibrani 12 ayat 2. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, pada waktu Paulus menuliskan ayat ini dia sedang menggambarkan ada di dalam sebuah race, apa itu lari di perlombaan saudara, ada di sebuah perlombaan. Seorang atlet yang lomba lari, dia harus menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi. Kalau mau balap lari jangan pakai sepatu kayak gini saudara ya. Ini abot saudara, terus terang abot ini. Jangan pakai sepatu kayak gitu ya saudara. Pakainya sepatu apa? Sepatu cat. Kalau perlu beli yang paling enteng, ya beli yang paling enteng. Saya pernah dulu main badminton tuh enggak bisa lari. Kenapa lu? Terus saya tanya sama teman, hari ini kok aku kok lemes ya nggak bisa lari. Lihat sepatu saya, saudara. Lalu dia bisa tahu, Pak sepatu Bapak salah. Oh ya salah ya. Oh tak pikir, oh ya betul, abot saudara, enggak bisa lari. Padahal mungkin kacanya berapa gram, saya tidak sampai 1 kilo saudara kacanya. Enggak ya, cuma beberapa gram saudara. Makanya para atlet badminton itu kalau mau beli raket itu ditimbang saudara, betul ditimbang. Ya kebiasaannya gimana? Kamu biasanya pakai raket yang kayak apa? Kamu biasanya timbangannya kayak apa? Kalau saudara kan beli raket kan sembarang toh, ditimbang apa enggak? Orang ngerti toh? Ditimbang saudara, raketnya tuh ditimbang. Dia betul-betul ditimbang. Dia tahu kemampuanku seberapa, aku harus pakai yang berapa. Balap lari enggak pakai jas saudara, jas tanggalkan. Enggak pakai celana panjang ini, pakai kolor. Pakai kaos yang ringan, seringan mungkin. Terus pada waktu lari harus fokus ke garis finish. Jangan oleh kanan kiri. Terus di jalan tuh ada bling. Wah, ojo berlian nggih. Ya, lumayan bisa buat pembangunan gereja. Mampir saudara. Diambil jebule beling saudara. Kok kira berlian. Nggak fokus. Itu harus fokus kepada panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Ya, amin. Temukan panggilan saudara. Jangan jadi orang Kristen yang nganggur. Pak, saya sudah sepuh, saya nggak tahu harus apa. Masih ada yang bisa saudara kerjakan. Saya bersyukur buat saudara-saudara yang ambil bagian di dalam doa puasa, dan ini minggu yang terakhir untuk pembangunan gereja saudara kita. Saya bersyukur. Ya. Ini kalau saudara diumumkan lagi, nanti puasa lagi, ambil bagian saudara. Itu tugas kita, itu adalah talenta kita. Itu kita lakukan itu dengan kecintaan kita kepada Tuhan sebagai bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Halo. Udah ada yang amin sih? Amin. Pak, saya tuh jangankan sampai sore Pak, jam 9 sudah kerucuk-kerucuk. Nggak apa-apa belajar saudara. Yang penting di dalam pikiran saudara belajar, ini Tuhan,
Saya mau fokus pada panggilan-Mu. Apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Anak-anak remaja, engkau diberi kecerdasan lebih daripada orang tuamu. Pakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai itu untuk game-gamean terus. Saking pinternya terus menang game terus. Jangan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Temukan itu. Penutupnya. Filipi 3 ayat 13 sampai 15, tapi kita potong di sini saja. Kita baca ini sebagai penutupnya. 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdiri bersama-sama saudara menyanyikan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan
yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, ini doa kami hari ini. Kami persembahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Engkau menjadi kepala Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan kami mau mengikuti Engkau Tuhan, kemana Engkau pergi. Tuhan, kami tahu kami tidak membawa apapun juga. Dan sekarang kalau kami memiliki segala sesuatu, itu asalnya dari Engkau. Biar kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Dan sebentar anak-anak-Mu akan mempersembahkan, kiranya Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan untuk pembangunan, bisa dibawa di keranjang 5 roti 2 ikan di depan dengan penuh sukacita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Mari kolektan akan kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, kami persembahkan ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir. Selamat bergabung di ibadah hari Minggu dan juga Komsel. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selama beribadah, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Saat berkumpul di gereja, tidak sakit, tubuh harus dalam keadaan sehat, tidak batuk, tidak pilek, dan sakit tenggorokan. Yang paling penting, harus tetap berlindung dan melekat pada Tuhan. Ibadah raya diadakan 2 kali. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi dan ibadah raya kedua pukul 9 pagi bersamaan dengan ibadah anak, kelas Superbook dan BBC. Ibadah hadir di gereja harus tetap prokes. Jangan lupa untuk tetap kirim foto setelah ibadah minggu, doa Kamis, dan ibadah Komsel. PKW akan diadakan hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 5 sore di Bukit Bentul nomor 20 dengan WL Ibu Deborah Atini dan Firman Tuhan Ibu Titin. Bagi jemaat yang membutuhkan transportasi, bisa mendaftar kepada Ibu Hana HK untuk diatur transportasinya. Dan kumpul di Gereja Banyumanik pukul 16.15, berangkat jam 16.30. Doa multiplikasi akan diadakan secara online hari Kamis jam 7 malam dengan WL Ibu Ratih dan Firman Bapak Hervi. Untuk Komsel, S3 bulan Agustus sampai Oktober adalah EE. Berikut jadwal Komsel onsite sepekan ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk bisa bergabung dalam doa multiplikasi dan Komsel supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Persembahan khusus untuk pembangunan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Doakan pembangunan gereja Banyumanik yang sedang berjalan. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan berdiri sekali lagi, kita menutup ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik luar biasa. Dan tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu menyertai anak-anak-Mu. Dalam pekerjaan, usaha, dan studi diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbung-Mu dan di dalam segala usaha-Mu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik, bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.